Jadi kita sekarang ada di kebun kopi di Bukit Tengku. Oh, yang punya ternyata orang Belanda. Oke, kita mau belajar kopi di sini. Sekalian pengen tahu prosesnya. Tuh. Ini kita video ya Kak ya? Boleh. Jadi kebun kopi ini sudah berdiri sejak tahun 80-an, ditanam oleh opa saya. Ya, jadi sekitar 45 tahun kopi. Ya. Dan opa saya menanam 2 jenis kopi yang paling terkenal di dunia, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Ah, Oke, di depan kita ini adalah pohon kopi ya, sudah jelas pohon kopi ya. Saya pikir kakak mereka tahu pohon kopi apakah ini, jenisnya apa, Arabica atau Robusta? Kalau dari aromanya kayaknya Robusta. Oke, dari Benar. aromanya Robusta. Ada yang lain? ini tahu dari mana, Bri? Aromanya udah cium. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Apa Boleh tuh? tebak-tebak saja? Yang benar? Arabica. Arabica. Oke. Ya betul, Arabica. Ah, bener, gue lebih bisa. Ya, jadi aroma bunga itu tuh dia mirip-mirip Robusta Oh, iya. sama Arabica itu. Kemudian kalau aroma kopi yang sudah di roasting itu baru berbeda. Oh, Dan rasanya juga sudah ya tentu saja berbeda. Nah, pohon kopi dapat bertumbuh hingga 6 sampai 9 meter ke atas tingginya. Oh, tinggi juga ya? Ya, sangat tinggi. Seperti untuk Arabica itu dia kisaran 6 meter, kemudian untuk Robusta 9 meter. Tetapi kami tidak lepas kasih sampai tinggi-tinggi. Kami selalu pruning. Jadi kita potong ujungnya supaya dia pendek. Ya. Kemudian kalau dia tunas-tunas seperti ini kita harus angkat. Oh. Ya, supaya dia tidak tumbuh Dia ke tumbuh atas lebih tinggi lagi. Ya, betul. Kemudian kenapa harus dipangkas? Tujuannya itu supaya memudahkan di saat petik kopi. Ya, dia lebih Nggak terlalu gampang. tinggi ya. Betul. Dan kalau kita pangkas, dia akan bertumbuh itu secara horizontal. Ya, jadi tidak. oh ini ya ke Ini yang samping sini ya. Ya, dia tumbuhnya ke samping tidak ke atas. Oh iya. Jadi banyak cabang dan tentu saja banyak buah. Kalau kita lepas saja dia hanya fokus ke batangnya, batang utamanya, dan sedikit saja buahnya. Oh gitu. Ini berarti Robusta. Kalau daunnya lebar berarti Robusta, daunnya kecil berarti Arabica. Ini berarti siap. Merah siap dipanen. Betul. Oke. Nah. Oke. Tapi itu nanti masih di filter lagi ya? Iya betul. Harus difilter lagi sebelum dikeringin. Kenapa? Untuk memproduksi kopi yang berkualitas harus yang merah-merah saja. Kalau kita minum, aduh rasanya terlalu pekat, kayak tidak ada fruity-fruitinya. Bisa jadi itu yang hijau-hijau saja. Oh gitu. Oh gitu. Betul. Ya. Berkualitas beda ya. Beda. Berarti kayak manennya terlalu cepat gitu ya, kecepatan gitu. Betul. Oh. Tergantung kayak kita kan di sini panennya semuanya pakai tangan, manual. Jadi namanya juga manusia pasti ada salah-salahnya. Ya betul. Iya, kayak ketarik satu kali begitu dengan yang hijau-hijau. Makanya setelah dipanen kita harus sortir lagi, pisahkan yang hijau sama yang merah. Yang hijau itu kita tidak buang, kita tetap produksi untuk kopi yang berkualitas rendah dengan harganya yang lebih rendah. Oh. Yang merah itu untuk premium coffee. Oh. Ya. Jadi ada kualitas, ada harga. Oke. Iya. Betul. Enak. Tuh guys. Oke, Pak. Tuh. Ya. Ilmu. ini apa? Catat. Ini Kenapa kopi Arabica lebih mahal dari Robusta? Karena Arabica itu lebih sensitif terhadap hama dan penyakit. Dia itu susah bertumbuh hanya di atas ketinggian minimal 600 meter di atas permukaan laut. Kalau Robusta itu gampang tumbuhnya, bisa tumbuh di bawah 600. Karena Robusta lebih kuat terhadap hama penyakit. Ya. Lebih Tumbuhnya ya. betul, lebih kuat. Dan saya pikir kenapa namanya Robusta, karena memang lebih
lebih strong begitu, lebih robust. Oh, oke. Catat Bri, catat. bagus. Nih. Natura itu di sini kita hanya beberapa pohon saja. Jadi buahnya kalau dia matang, buahnya tidak warna merah, tapi Kuning. Oh, Kayak Yellow. apa tuh apanya? Tade. kayak tidak ada sih karena yang sudah selesai masa panennya. hmm. Tapi itu dia tetap masih di bawah naungan Arabica. Makanya kalau panen itu kami kadang campur saja sama Arabica biasa. Ya, Kalau itu kopi apa? yang mana? Yang gede itu. Hahaha. Papaya ya. Lebih ke kopi dan kadang bismi. Kopi. Ya, Nanya siapa tahu. 4 jenis proses yang berbeda. Jadi kita pisahkan. Ada proses natural, proses honey, proses full wash sama proses wine. Proses wine. Kedengarannya. Nah, ini vanilanya. Vanili. Ya. Nah, sekarang kita sudah tiba di tempat pemrosesan kopi. Nah, kopi kami seperti yang saya katakan tadi selalu petiknya merah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi yang namanya manusia pasti ada salah petik sama yang hijau. Setelah kita bikin sortasi, kita ambil yang merah, kita bikin floating test, bikin proses pengapungan. Kalau buah-buah kopi mengapung artinya kualitasnya kurang. Iya. Oh, gitu. Kalau tenggelam artinya bagus. Kenapa dia mengapung? Kalau kita buka di dalamnya, karena memang kopi itu dalam satu buah kopi biasanya 2 biji kopi di dalamnya. Dalam satu buah itu ada 2 biji di dalam. Kalau kita buka, berarti salah satunya kosong, rusak dimakan apa begitu. Ya, isi kecil. Kemudian kita ambil, kita tidak buang. Kita mix sama-sama dengan yang hijau tadi untuk kualitas kopi yang lebih rendah dengan harga yang lebih rendah. Oh. Yang merah setelah kita bikin proses pengapungan, kita pisahkan menjadi 4 bagian. Seperti untuk proses natural, proses honey, proses full wash, proses wine. Proses what? Ya. Apa bedanya kalau ini? Oke, saya akan jelaskan. Tapi saya ada pertanyaan. Apa tuh? Maaf. Boleh. Kakak-kakak semuanya testing setelah tur? Testing setelah Testing, Oke, testing. 2 testing. Ya. Karena teman kami harus menyiapkan kopi karena terkadang ada yang datang ke sini mereka tertarik tur tetapi tidak. Oh, suka. tidak. Oh, oke. Ya, betul. Kita mau testing. Ya. Oke. Oke, lanjut. Yang pertama ini prosesnya natural. Proses natural itu merupakan proses yang sangat terkenal dan gampang dilakukan dan kita bisa jumpa kopi ini di seluruh dunia dimanapun. Mengapa saya katakan gampang? Karena setelah kita membuat proses pengapungan seperti ini, kita hanya ambil yang tenggelam, yang bagus, kemudian kita jemur kopi-kopinya di bawah sinar matahari selama 3 minggu minimal. Tetapi tergantung cuaca. Maksimal Maksimalnya ya 4 minggu 4 minggu. 4 minggu, 1 bulan ya. Sampai kering ya. sampai benar-benar kering. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kopi itu sudah kering? Kita ambil kopinya, kita bikin begini. Kalau dia membuat bunyi kayak cek, artinya kopi sudah kering. Kenapa berbunyi? Karena biji-biji Bijinya kopi bertemu. itu sudah Memisah. kayak sudah terpisah dari daging buahnya. Ah, gitu. Makanya bunyi kalau kita bikin begini. Kalau belum bunyi berarti belum kering. Lagi. Oke. Kalau sudah bunyi kita harus mengupas kulit-kulitnya menggunakan mesin tentu saja untuk mendapatkan coffee bean seperti ini. Ini namanya coffee bean, siap digoreng, siap disangrai. Sangrai. Ya. Oke. Menarik sekali. Ada pertanyaan untuk proses natural? Itu waktu kita ngetes udah kering atau belumnya tuh dites 1 per 1 gitu? Atau Tidak satu persatu. terus taunya itu Kita hanya gimana? ambil begini. Kalau satu genggam ini ada beberapa yang bunyi berarti sudah kering.
Oke, sampling ya. sampling gitu ya. Oke. Oke. I got it. Karena kalau satu meja begini Tidak Satu-satu. Iya. Gak selesai ya. ya jadi kayak sampelnya saja kayak Iya, oke. iya, iya. Kalau sudah bunyi berarti sudah kering. Oke, Ada pertanyaan lagi? Gak ada. sudah. Tidak Lanjut. ada. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu proses honey atau proses madu. Tetapi kami tidak memasukkan sesendok madu pun ke dalam kopi ini. Namanya saja proses madu. Proses madu ini setelah kita membuat proses pengapungan seperti ini, kita ambil kopi-kopi yang tenggelam, kita kupas kulitnya. Oh, langsung dikupas. Ya, betul. Tetapi kita tidak mengupasnya menggunakan tangan. Kita kupasnya menggunakan mesin. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mesin ini bekerja. Aduh. Sudah aman? Apa aman? Oke. Manual ya. Ya, tapi kalau yang banyak kita punya kayak mesinnya sendiri. Ya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Untuk yang proses honey, sebagian besar, kebanyakan maksud saya, kebanyakan kami bikin prosesnya dengan kopi Arabica. Kenapa? Karena Arabica itu mengandung lebih banyak kandungan gula. Ini Ya. masih tekstur masih lembut ya. Ya, masih lembut. Nah, setelah kita kupas kulitnya, kita hanya menjemurnya. Menjemur kopi itu di bawah sinar matahari selama 2 minggu. Dan pertanyaannya, kenapa disebut honey process? Karena di dalam buah kopi mengandung 5 lapisan. Ada 5 lapisan yang melindungi biji kopi itu sendiri. Nah, yang pertama ini lapisan luar, itu kulit luarnya. Oke. Setelah kulit luarnya ada daging buah, pulp, sebelah sini. Setelah daging buah, mucilage. Mucilage itu kandungan gulanya, lapisan gulanya. Jadi makanya kayak licin-licin. Ini kalau kita kayak jilat sedikit, bahasa maaf ya. Jadi kalau kita rasa sedikit itu rasanya manis. Nah, jadi selama periode penjemuran, si kandungan gula-gula ini dia akan Menyerap. caramelize, Oh. kena matahari. Jadi dia akan berwarna seperti Coklat ini, seperti coklat ini. seperti ini. Oh, Nah. iya. Oke, paham saya. Ya, Ini boleh dipegang? Boleh, silakan. Jadi karamel seperti ini. Ya, betul. Dan setelah 2 minggu di bawah sinar matahari, kita harus mengupas lapisan yang keempat. Ini lapisan keempat namanya parchment atau kulit kedua. Setelah parchment ada lagi kulit yang kelima ini namanya silver skin. Ini. Tapi silver skin ini selama periode sangrai dia akan terlepas sendiri. Ya. Ini waktu mengupas kulit yang ini, apakah ada mesinnya juga? Ada mesinnya untuk mesin yang ini, untuk kulit yang ini. Iya. Maksudnya, iya. Ada mesinnya? Ya, sama mesin dengan untuk mengupas kulit yang ini. Oh, bisa ya. Bisa juga. Perlu direndam dulu gitu nggak? Nggak, langsung aja gitu. Sudah Ya. kering ya. Kalau sudah kering langsung digiling saja. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi? Menarik. Oke. Menarik. Sudah lanjut. Tidak, itu proses full wash atau proses cuci. Proses full wash adalah kebalikan dari proses honey. Proses honey kita jemur kopi-kopinya dengan gula-gulanya sekalian. Tetapi kalau yang proses full wash kita cuci gulanya. Bagaimana caranya? Setelah kita ambil yang tenggelam, kita kupas kulitnya menggunakan mesin, kita ambil semi beansnya seperti ini. Dicuci. Sebelum kita cuci kita harus rendam selama 1 malam. Oh.
tapi di air bersih. Dia bersih. Setelah 1 malam kita cuci sampai 3-4 kali, pokoknya sampai bersih. Setelah itu kita jemur kopi-kopinya di bawah sinar matahari selama 8-10 hari. 10 hari. Ya. Oke. Setelah itu tinggal dikupas deh kulit-kulitnya ini sama silver skinnya. Pakai mesin juga. Ya, pakai mesin juga sama mesinnya. Oke. Proses wine atau proses anggur. Nah, sama seperti proses honey namanya saja. Tidak ada anggur. Nggak ada anggur di situ. Ya. Oke. Nah, proses wine ini setelah kita bikin proses pengapungan, kita ambil yang tenggelam, Langsung jemur. terus kita jemur 1-2 jam hanya untuk keringin airnya saja. Setelah itu kita ambil buah kopinya, kita masukkan ke dalam kantung plastik kedap udara. Oke. Kemudian kita fermentasi kopinya di dalam ruangan yang gelap, tidak ada cahaya apapun selama 30 hari. Jadi ini adalah kopi fermentasi, dan oleh karena itu mengapa dinamakan proses wine, karena fermentasi. Oleh karena itu paling mahal. Betul. Karena Arabica Gayo yang wine itu Ya. dia mahal sekali tuh. 200 gram aja bisa nyentuh di angka 200.000 kalau di Jakarta ya. Iya. Nah, Berarti ini paling premium dari sekian banyak ini yang paling premium. harganya yang paling premium. Ini ya. Ini udah urut ya berarti ya, dari yang paling murah. Iya. Dari yang paling murah, tapi untuk honey sama wine ini lebih mahal honey. Oh, lebih mahal nih. Karena untuk honey itu kita produksinya tidak terlalu banyak. Kemudian kalau yang full wash ini tidak terlalu banyak sekali yang suka full wash karena rasanya itu lebih ringan. Oh. Dan cenderung asam. Asam. Oh. Gitu. Oke. Nah, saya belum belum selesai nih proses Ya. wine-nya. Nah, selama 30 hari kita fermentasi di ruangannya nih, di ruangan yang gelap. Tetapi setiap 5 hari kita ambil kopinya, kita jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam. Tujuannya untuk menghindari pertumbuhan jamur. Dan kita pelan-pelan keringin airnya. Setelah 2 jam kita masukkan kembali, dan kita harus ganti nih plastiknya, harus plastik yang baru, tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum kita ambil. Harus kasih bersih keluar ya. kopinya. Betul. Karena akan disimpan. Wow. Setelah itu kita fermentasi lagi, kita tunggu 5 hari berikutnya. Jadi selama 30 hari itu kita kasih keluar, kita jemur itu selama 6 kali. Oh. Setelah itu, setelah kita fermentasi selama 30 hari, kita jemur selama 22 jam itu, kita jemur full selama 30 hari sampai dia bikin suara. Bikin suara. Ya, Berarti setelah fermentasi 30 hari itu dijemur lagi, 30 hari lagi. iya. Oh. Sampai kering. Pantesan bikin mahal. lama, Iya. karena Pasan. Iya. Tapi kalau yang proses wine ini masih eksperimen sih. Jadi masing-masing orang punya eksperimennya sendiri, punya kayak teori-teorinya sendiri untuk membuat proses ini, proses wine. Oke, Ada yang fermentasinya hanya kopi saja, seperti di sini kita fermentasinya hanya benar-benar buah kopi saja, tapi ada juga yang fermentasi dengan buah-buahan yang lain. Ada dengan yang rendahnya pakai air selama beberapa hari gitu, jadi beda-beda. Ya. Ini berarti kalau semisal gimana caranya tahu ini berapa hari itu berapa hari, pakai timer atau ada alarm atau Untuk mengetahui bahwa ini sudah ini udah berapa hari gitu. fermentasi sudah berapa hari. Ah. Jadi kita roster, Kak. Kita punya catatan tersendiri supaya tidak salah-salah nih. Ah iya, ha. Jadi misalnya kita fermentasinya dari tanggal 1. Nah, tanggal 5 kita harus jemur. Jadi kita tulis. Oh, ada catatannya ya. dindingnya kayak paket aja. Oh, oke. Nanti kalau sistem menghafal, Lupa manusia mah. Tapi dari 4 ini yang paling laku yang mana? Jelas. tentu saja yang ini. Harganya yang Oh. Karena harganya yang ya Kalau rasa rasa. yang Oke. terbaik menurut Yang terbaik. preferensi ahli kopi. Jadi kopi itu kan beda-beda, Kak. Jadi beda orang beda Beda selera. selera Tapi memang. untuk saya tetap yang natural process Natural yang terbaik, process dan itu terbaik. Arabica. menurut Arabica. saya. Hmm. Oke, menarik. Saya belum pernah nyobain ini sih.
Saya juga belum pernah nyobain. Kita pisahkan yang pecah-pecah ini karena kita hanya produksi kopi yang bagus-bagus. Yang utuh. Ya, yang whole bean, betul, yang utuh. Ini nanti disortir lagi manual ya. Betul. Pasti manualnya kalau itu mah ya susah untuk mesin. Oke. Biasanya butuh waktu berapa lama Kak untuk sortir manual? Tergantung berapa banyak kilo kopinya. Jadi kayak ini kita ada sekitar 30-an kilo, sudah 2 hari kedua sih ini. Oh. Tapi memang karena kita kan sortasinya di kafe, jadi kadang kita sementara sorti itu ada tamu yang datang, jadi kita harus layan tamunya dulu. Oh, Tapi biasanya 2 hari itu sih maksimal sih. maksimal. Ya. Tergantung juga berapa banyak orang yang ikut sortasi. Sebelum kita sortasi kita harus ayak dulu, pisahkan yang paling terkecil. Jadi kita ada kayak saringan khusus itu untuk kopi yang ukuran 6 mm. Iya, ada ukuran khususnya. Lebih besar kan lebih baik ya. Betul. Yang ini robusta. Green beans. Tidak ada mesin, jadi kita kupas kulitnya itu manual. Ya, jadi kita tumbuk saja. Nah setelah tumbuk kita harus tapis. Supaya pisahkan kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya yang itu. Ya, dari kopi bean. Nah setelah kita tapis, kita ambil, kita sortasi lagi seperti saya katakan tadi, untuk produksi kopi yang berkualitas itu harus yang whole bean, yang full. Jadi setelah itu kita jemur 1 sampai 2 hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kadar air yang lebih dari 12% supaya bisa simpan lama kopinya. Kemudian kita tinggal jual saja kopi bean-nya atau kita roasting untuk stok di kafe atau untuk jual. Nah setelah itu kita roastingnya, kalau di kafe itu kita roastingnya menggunakan mesin, tapi kami belum punya mesin sendiri, jadi kami masih roastingnya di Ende, di roastery. Tetapi kalau masyarakat di sini hingga saat ini mereka sangrainya dengan api. Ya, jadi mereka Tungku gitu. Ya, ditungku, betul. Mereka hanya bikin api, kemudian kuali kayak kuali begini atau kuali dari tanah liat itu. Oh iya. Ya, terus tinggal sangrai deh sekitar 20-an menit, tetapi tergantung seberapa gelap kopi yang kita mau yang light atau yang dark. Semakin dark semakin pahit. Betul. Tetapi tahu sendiri bahwa orang-orang lokal di sini mereka lebih sukanya yang dark. Dark. Makanya mereka mengsangrainya cukup lama. Iya, betul. Nah, makanya oleh karena itu mereka selalu menuangkan banyak sekali gula, bahkan 2. Terlalu pahit. Oh, iya. Betul, karena terlalu pahit. Nah, setelah sangrai, tumbuk lagi untuk produksi kopi bubuk. Ya. Itu kalau semisal light roast, medium roast atau dark roast itu biasanya masing-masing berapa menit? Masing-masing berapa menit itu kalau di mesin roasting itu, kalau yang medium itu 17 sampai 20 menit. Medium. Jadi kalau yang light itu berarti sebelum ya. Oh, oke. Jadi pas di crack pertama sih kalau yang medium. Kalau sampai dengan crack yang kedua berarti itu sudah dark, masuk dark. Berarti ini kalau misal masih pakai tungku ini berarti jatuhnya masih tradisional ya? Betul. Biasanya kan pakai mesin yang itu kan yang bisa dicolok, dicek ya kan? Iya. Itu kan. Dicek. Tapi kalau bisa atur temperaturnya. Tapi kalau misal di sangrai manual gitu, berarti harus diaduk terus tuh. Harus diaduk terus. Tapi kan orang tidak peduli mau bunyi crack kedua, ketiga, mau sampai ke sekian, yang penting hitam, betul. Jadi orang lokal kan asosiasi tentang kopi itu yang penting hitam. Bukan soal ini tidak ada fruitingnya, tidak ada ini, mereka tidak peduli tentang itu. Hanya yang pecinta Ya. yang paham itu. Betul. Okay. Kalau yang coffee taster itu kan beda. Jadi, ini kayak terlalu dark deh, ini tidak ada ini. Jadi, kalau orang lokal di sini kan mereka tidak peduli tentang rasa apapun, yang penting hitam. Dan ada rasa pahitnya, itu berarti kopi. Itu adalah kopi. Betul. Coba ya. Kita mau testing. Thank you. Kasih. Itu kan? Ya, ini Arabica. Ini robusta. Arabica.
Asam. Kita kopi juga nih. Kopi kita. Fruity ya? Putih. Ini tester, yang ini Arabica, ini Robusta, ini mix 50-50, ini full wash process, full Arabica. Arkichok. Nih, ini primadonanya nih. Wine, Arabica wine. Jadi dia proses fermentasi. Aromanya tuh wine banget nih. Tapi nggak ada anggur-anggurnya, emang nggak ada anggur-anggurnya, emang difermentasi aja. Kita coba. Wah, Where you going? Bye. Ende. mantap. Moni. Oh iya. Pantesan mahal. Rasanya unik. Unik rasanya. Wow, ada pedas-pedas. Ya kan, ya kan, ya kan ada Spesinya ya? kayak semeriwing ya kan. Iya, iya. Ya kan? Wow. Ah, pantesan New mahal. taste. Pantesan mahal. Baru enak. Unik. Oke guys, kita udah selesai dari Robusta. The coffee is so good Yeah. and we will come back. Yeah, please do. Please do. It's very nice. And invite your friends to come with you. We will. Mani. Sorry. Wah, ini pengalaman yang luar biasa sih untuk kita jadi tahu macam-macam cara kopi. Atau gimana, Bri? Mantap. Kita yang minum kopi setiap hari, sekarang tahu kenapa harus minum kopi itu. Iya. Besok kita jadi paling jago di Kita kantor. paling jago. Iya. Oke, kita mau balik. Keburu jalannya ditutup soalnya jam 12 harus lewat. See you.